Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festi Nosika Putri dengan nomor BP 20 10 11 55 11 01 16 sebagai moderator sekaligus penyaji. Dan teman saya Alfika Soyani dengan nomor BP 20 10 11 55 11 01 13 sebagai editor sekaligus penyaji. Kami akan menjelaskan mengenai contoh dari kasus hukum pajak, baik itu pemeriksaan, penagihan, dan penyelidikan. Baik, saya Festi Nosika Putri dengan BP 20 10 11 55 11 01 16 akan menjelaskan contoh dari kasus-kasus penunggakan pajak. Sebelum itu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya. Bagian 1 yaitu contoh penagihan pajak. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bandung Cibeuying yang aktif melaksanakan kegiatan penagihan kali ini melakukan proses penyitaan terhadap salah satu bidang tanah seluas 5.030 meter persegi milik PT PDAP. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan juga galian ini dikatakan menunggak pajak sebesar 412 juta. Kepala Kanwil DJP Jabar mengatakan bahwa penunggakan ini sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak. Dalam surat paksa yang diberikan oleh DJP, wajib pajak harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dilunasi, maka proses penagihan berlanjut dengan tindakan penyitaan. Barang yang disita akan dilelang apabila wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya dan hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak. Selanjutnya itu Kantor Pelayanan Pajak KPP Cengkareng yang melakukan penyitaan terhadap aset wajib pajak seorang wajib pajak yang berinisial LM yang menunggak pajak sekitar 1,5 miliar, di mana asetnya disita adalah sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih dengan kondisi yang masih apik. Pelaksanaan sita tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penagihan beserta 2 orang jurusita negara atau JPSN yang dihadiri oleh wajib pajak dan disaksikan langsung oleh karyawan wajib pajak. Bagian 2 yaitu contoh pemeriksaan pajak. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan untuk menahan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu Dadan Ramdhani yang disingkat dengan DR. Dadan menjadi tersangka kasus korupsi dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan juga tahun 2017. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau seperti janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 beserta tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Perpajakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvika Suryani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Fesi. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara penurunan nilai pajak ke penyelidikan pada Februari 2021. Pengumuman tersangka sendiri dilakukan pada Selasa 4 Mei 2021. Keenam tersangka tersebut yaitu Angin Prayinto Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal pada tahun 2016 sampai 2019, Dadan Sumdani pelaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Rian Ahmad, Ronas, dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, dan Veronica Lindawati
kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin. Dan terakhir, Agus Susetyo atau AS selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT John Lynn Baratama. Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar 15 miliar dari PT Gunung Madu Plantations, kemudian sebesar SGD 500.000 dari Bank Panin dari komitmen fee senilai 25 miliar dan SGD 3 juta dari PT John Lynn Baratama. Yang ketiga ada contoh penyelidikan pajak. Penyidik Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT GSG. Menurut Erna, PT GSG dengan sengaja menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN. Dari hasil penyelidikan Kanwil Ditjen Pajak, PT GSG diduga telah melanggar ketentuan dalam pasal 39A huruf A dan atau Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam aturan ini, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian, denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau dikompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Jumlahnya paling banyak 4 kali jumlah restitusi dan yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Erna mengatakan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat akan terus meningkatkan sinergi dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehingga upaya penegakan hukum terhadap WP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan bisa terus dilakukan, terutama WP yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, katanya. Hanya sampai di sini penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.